I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Penyimpanan dan transmisi data. Penyimpanan data. Penyimpanan data merupakan aspek krusial dalam dunia digital yang memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemeliharaan informasi secara elektronik. Setelah itu ada jenis alat penyimpanan data yang cukup populer dalam dunia komputasi atau komputer. Yang pertama ada hard disk. Adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Yang kedua ada flash disk. Adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Yang ketiga ada micros. Adalah kartu memori non-volatil yang dikembangkan oleh SD. Nah, yang kedua ada transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman informasi dari satu lokasi ke lokasi lain melalui media komunikasi. Dalam era digital yang terus berkembang, transmisi data menjadi aspek yang sangat penting dalam menghubungkan dunia secara global. Nah, selanjutnya di bagian opsi A ini ada media transmisi data. Untuk melakukan transmisi data diperlukan suatu media. Media ini sendiri memiliki beberapa macam seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internet komputer. Dan di bagian B ini ada jalur transmisi data. Jalur transmisi data merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. C. Konfirmasi jalur transmisi data. Sebelum menggunakan transmisi data, maka salah satu faktor yang penting untuk memperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Nah, selanjutnya di bagian B ini ada fungsi dan cara kerja jaringan komputer. Yang pertama ada pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer beserta periferalnya seperti printer dan peralatan lainnya yang saling berhubungan. Nah, yang kedua ini ada jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer ada 3 jenis yaitu LAN, MAN, dan WAN. Nah, yang pertama itu ada Local Area Network atau yang disebut LAN. Adalah suatu jaringan yang menggabungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Selanjutnya yang B ini ada Metropolitan Area Network atau disebut MAN. Merupakan sistem jaringan komputer yang mempunyai area kerja antar kota dalam suatu provinsi. Selanjutnya yang C ini ada Wide Area Network atau disebut MAN. Adalah jaringan komputer yang ruang lingkupnya mencapai antar provinsi, bahkan antar negara. Biasanya jaringan ini menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pembangunan jaringan. Pada jaringan LAN dibutuhkan beberapa komponen penting sebagai berikut. Yang pertama ada komponen untuk server, selanjutnya ada komponen untuk workstation, dan selanjutnya ada LAN card atau NIC. Berikutnya juga ada hub, kabel UTP, dan konektor RJ45. Nah, selanjutnya ada cara kerja jaringan telepon kabel dan seluler. Yang pertama ada cara kerja jaringan telepon kabelnya itu sebagai berikut. Yang kedua ada cara kerja jaringan telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tercakup BTS. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Nah, selanjutnya ada cara kerja telepon wireless yaitu di bagian kolom oranye ini. Selanjutnya kita bakal masuk ke contoh soal teknologi digital. Untuk contoh soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan jaringan komputer? Pembahasan. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling berhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua ada sebutkan peralatan yang harus digunakan saat ingin membuat jaringan komputer. Pembahasan. 2 buah komputer yang sudah dilengkapi dengan network
card. Sementara untuk peralatan lainnya yang diperlukan adalah switch atau hub, konektor RJ45 dan kabel LAN lokal area. Contoh soal yang ketiga, alat penyimpanan data yang bisa digunakan pada smartphone adalah pembahasan. Memory card adalah suatu alat penyimpanan data digital. Kartu memori digunakan pada ponsel MP3 atau MP4, kamera, dan handycam. Selanjutnya untuk contoh soal yang keempat. Apa yang dimaksud dengan teknologi analog? Sebutkan pula contohnya. Pembahasan. Teknologi analog dalam pengetahuan secara awam adalah teknologi yang masih menggunakan teknologi yang serba manual dan mungkin sangat merepotkan. Contohnya adalah radio analog, remote TV, dan pengukur tekanan. Untuk soal nomor 5, yaitu yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat dalam jaringan komputer, yaitu pembahasan. IP address adalah untuk mengidentifikasi setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer. Dengan menggunakan IP address, sistem dapat membedakan perangkat satu dari yang lain, sehingga memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antara mereka.